Oke, untuk webinar saya ulang langkah demi panduan praktis untuk analisis sentimen dengan Python. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Aluna Septiana dari Universitas Amikom Purwokerto, sekaligus sebagai peserta mahasiswa MSIB dari BISA AI Academy Batch 6 Aktivitas Data Science. Untuk tujuan pembahasan kali ini yaitu memberikan pemahaman mengenai dasar analisis sentimen, mampu menerapkan analisis dengan Python, dan yang terakhir mampu mempraktikkan teknik analisis sentimen. Selanjutnya ada agenda pembahasan dibahas, yaitu yang pertama mengenai pengenalan analisis sentimen, kemudian ada pengumpulan dan preproses data atau preprocessing data. Yang ketiga pendekatan dan implementasi, kemudian ada studi kasus dan contoh praktik. Oke, memasuki pengenalan analisis sentimen. Jadi teman-teman ada yang udah tahu apa itu analisis sentimen? Kalau ada yang udah tahu boleh di chat di public chat ya teman-teman. Atau mau raise hand juga boleh. Ada yang tahu analisis sentimen itu apa? Saya banyak yang udah tahu ya. Oke, mungkin sebagian ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Jadi, analisis sentimen itu adalah mengidentifikasi, mengekstrak, atau menyimpulkan reaksi emosional seperti positif, negatif, atau netral terhadap suatu entitas yang berupa suatu produk, merek, atau topik tertentu yang diekspresikan dalam teks. Ya, jadi intinya itu mengidentifikasi respon ibaratnya terhadap suatu topik tertentu gitu. Apakah dia itu responnya positif, negatif, atau netral gitu ya teman-teman. Nah, analisis sentimen gitu ya. Analisis sentimen itu cukup penting, yaitu yang pertama untuk kepentingan bisnis dan pemasaran. Jadi bisa digunakan untuk perusahaan untuk menganalisis sentimen pelanggannya terhadap suatu produknya. Jadi nanti bisa memahami balik dan kepuasan pelanggan. Yang kedua bisa digunakan untuk riset pasar, yaitu membantu dalam memahami preferensi pasar atau tren ya, persepsi konsumen suatu merek atau produk. Kemudian juga bisa digunakan untuk pengembangan produk. Jadi melalui analisis sentimen, itu perusahaan dapat memahami apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh pelanggan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Selanjutnya dalam analisis sentimen, yaitu ada beberapa cara atau preprocessing data ya. Yang pertama itu untuk pengambilan datanya bisa digunakan bisa melalui crawling data ya, atau proses untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber di internet. Jadi teman-teman bisa melakukan crawling data dari Twitter ya. Twitter itu bisa teman-teman. Kalau nggak ada di Kaggle dan data. Nah, setelah berhasil untuk pengumpulan data, itu ada proses yang kedua yaitu tokenisasi. Jadi tokenisasi adalah memecah suatu teks ya atau kalimat menjadi perkata. Mungkin nanti biar lebihnya di sesi studi kasus ya.
Setelah itu ada proses cleaning atau menghapus karakter atau simbol yang penting di teks. Misalnya itu ada sebuah hashtag, tanda baca, tanda seru gitu ya. Itu cleaning akan dihapus. Selanjutnya normalisasi, yaitu mengubah suatu teks menjadi bentuk standar atau normalnya. Jadi untuk bentuk standar normalnya itu huruf kecil ya, agar itu lebih konsisten lagi teman-teman. Setelah itu ada stop word removal, yaitu menghapus kata-kata yang tidak memberikan informasi penting seperti dan atau kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi semakin sering kata itu muncul, maka asumsinya itu katanya itu semakin memiliki arti atau makna. Selanjutnya ada lematisasi, yaitu mengubah kata dalam teks menjadi bentuk dasarnya. Jadi misal ada suatu kata menyimpan gitu ya. Nah, itu kita simpan gitu. Selanjutnya ada pendekatan dan implementasi. Di sini ada pertama berbasis leksikon, yaitu pendekatan yang menggunakan kamus atau kata-kata yang telah diberi label sentimen. Jadi file ya yang berisi kata tapi yang udah diberi label sentimennya, yaitu positif, negatif, sama netral. Jadi mencocokkan kata-kata dalam teks dengan kamus tersebut untuk menentukan sentimennya. Nah, yang kedua itu pendekatan melalui pembelajaran mesin. Jadi nanti kita sebuah model yang akan dilatih, kemudian diberi label untuk menganalisis ya, untuk mengklasifikasi sentimen. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke status dan praktiknya ya teman-teman. Sebentar saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar device share screen saya? Sudah ya? Oke, terima kasih responnya. Oke, untuk pengumpulan data yaitu diambil dari suatu Kaggle ya. Awalnya itu saya mau coba crawling, cuman karena waktu persiapannya itu masih kurang, saya ambil dari Kaggle. Nah, untuk ambil data dari Kaggle itu bisa menggunakan API Kaggle ya. Jadi yang pertama itu teman-teman masuk ke Kaggle ya. Ini misal saya mau e-commerce clothing review ya. Jadi yang pertama kita download file profilnya teman-teman, tapi jangan lupa login dulu, setting, kemudian API create new token. Nah, ini udah langsung ke download. Nah, untuk kode yang pertama, sebelumnya file Kaggle yang tadi di-download itu di-upload dulu ya. Upload. Ini aja. Nah, setelah itu buat direktori Kaggle dulu, kemudian Kaggle-nya itu dimasukkan ke dalam direktori Kaggle, kemudian di chmod atau diberi akses ya.
Nah, ini sudah berhasil. Kemudian downloadnya, teman-teman masuk ke Kaggle lagi, cari datasetnya. Misalnya tadi saya woman yang ini ya. Kemudian pilih yang titik 3 di kanan atas, copy API comment. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam sel ini ya. Kemudian tambahkan dengan tanda seru. Nah, ini sudah terdownload ya. Setelah itu bisa dilihat di file sebelah kiri sudah ada ya, itu zip. Nah, kemudian kita bisa mengunzipkannya ya dengan cara unzip, terus nama file zipnya. Ya. Kemudian minde, pilih direktori untuk menempatkan file hasil ekstrakannya. Ini karena ada ya, nggak saya run. Oke, setelah itu kita import library yang dibutuhkan ya, dan nanti ada ya untuk manipulasi data. Kemudian ada NLTK untuk pemrosesan teks, dan masih banyak ya. Ini ada top word, tematisasi. Oke, mungkin langsung saja. Oke, selanjutnya kita panggil datasetnya ya, karena tadi itu saya menyimpannya di ini ya, di folder saya. Tinggal dimasukin aja sesuai dengan path-nya. Belum dihubungkan ke drive ya. Jangan lupa di mounting Google Drive ya teman-teman. Ini kalau udah di mounting itu di filenya itu ada file drive-nya gitu. Saya ulangi. Oke, sudah muncul ya. Ini ada berapa kolom? Coba kita cek data. Nah, ini ada 11 kolom ya teman-teman. Bisa nanti, tapi yang kita ambil itu hanya kolom review teks saja. Jadi kita tidak mengolah kolom yang lain ya. Kita hanya pakai kolom review dan kolom rating, Oke, selanjutnya kita ambil terlebih dahulu datanya. Nah, kemudian sebelum melakukan tahap lebih lanjut, dicek apakah datanya itu ada yang duplikat. Nah, ternyata ada yang duplikat sebanyak 851 data. Kemudian dicek juga apakah ada data yang value, yang kosong. Ternyata juga ada di kolom review text itu sebanyak 845 baris yang kosong ya. Nah, kita bisa menghapus data yang kosong dan data yang duplikat. Nah, ini bisa pakai fungsi sama drop ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya buat kolom lab, yaitu diambil dari kolom rating. Jika ratingnya itu 1 sampai dengan 3, dia itu labelnya itu 0 atau negatif.
asumsinya itu kalau saya itu di studi kasus kali ini, jika dia itu ratingnya 1 sampai 3 dalam suatu topik, dia itu labelnya itu negatif ya. Kalau dia itu ratingnya 4 sampai 5, dia itu positif. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan visualisasi ya untuk melihat itu secara lebih jelasnya lagi gitu ya, pakai visualisasi. Dan ternyata rating yang paling tinggi itu ratingnya, jadi termasuk woman e-commerce ini, woman e-commerce clothing ini rata-rata itu ratingnya itu positif ya. Nah, ini untuk labelnya. Jadi label 1 itu untuk positif, label 0-nya itu untuk negatif. Jadi lumayan positif lah sentimennya gitu ya. Nah, selanjutnya ada word cloud. Word cloud itu melihat kata-kata yang yang sering muncul gitu ya. Jadi buat mempresentasikan tingkat kepentingan suatu kata, saya bikin suatu variabel untuk menampung kalau data negatif itu ratingnya itu 1 sampai 3 ya, yang seperti tadi. Kemudian digabungkan. Oke, untuk yang pertama itu word cloud positif ya. Nah, jadi intinya itu visualisasi katanya itu semakin besar seiring dengan meningkatnya frekuensi kemunculan sebuah kata. Jadi semakin sebuah kata muncul, visualisasi katanya itu semakin besar. Gitu. Itu untuk yang positif ada love, ya yang paling gede, wear, fit. Untuk yang negatif, nah ini ada dress paling gede ya, dress look. Nah, ini berdasarkan ratingnya ya. Rating kalau negatif itu rating 1 sampai 3, positif itu 4 dan 5. Oke, setelah melakukan tahap visualisasi, selanjutnya kita masuk ke preprocessing data ya. Tadi kan sudah disebutkan ya, visualisasi, dan segala macam. Oke, untuk yang pertama yaitu menghapus tanda baca, clean text, dan mengubah teksnya itu yang tadinya bentuknya itu ada yang kecil, ada yang besar, yaitu kita samaratakan menjadi lower semua atau dikonversi ke huruf kecil semua. Dan setelah itu ada tokenisasi untuk memecah teks menjadi per kata. Jadi yang menjadi satu teks ya atau satu kalimat itu setelah ditokenisasi akan dipisah menjadi per kata ya. Jadi kata, kata, kata gitu ya. Oke, selanjutnya ada stop word removal, yaitu menghapus kata yang tidak memiliki makna ya. Kalau di bahasa Inggris itu biasanya itu karena saya pakai ngambil datanya itu kebetulan yang berbahasa Inggris ya. Nanti kalau bahasa Indonesia teman-teman bisa diganti ininya itu menyesuaikan Indonesia. Nah, jadi misal nih yang pertama itu kan ada kata N ya. Nah, N itu kan kata-katanya itu tidak memiliki makna gitu ya. Katanya itu tidak memiliki. Jadi bukan stop word removal atau penghapusan kata,
Nah, n-nya itu akan menghilang, gitu ya. Jadi langsung gitu, n-nya itu akan menghilang. Kemudian apa? I juga this kalau nggak salah, ya hilang ya. Oke, selanjutnya ada lematisasi atau mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Andiran. Ini sebenarnya nggak usah sih. Jadi melakukan stop code removal ya, hasilnya itu kita masukin ke lematisasi, yaitu menghapus mengubah kata menjadi bentuk dasarnya ya. Ini kalau di sini nggak terlalu kelihatan hasilnya. Mungkin kalau di itu ada dua ya. Ada yang pakai stemming, ada yang pakai lematisasi. Kalau stemming itu menghilangkan imbuhan. Bahasa Indonesia menghilangkan imbuhan. Contohnya itu ada suatu kata ya, hilangkan. Nah, kannya itu hilang. Intinya seperti itu, merubah kata menjadi bentuk dasarnya. Oke, setelah melalui tahapan selanjutnya itu ada pembuatan model. Untuk pemodel kali ini saya menggunakan algoritma Naive Bayes, yaitu salah satu algoritma untuk klasifikasi teks ya. Sebelum kita pisah dulu data latih dan data uji, atau data train dan data tes ya. Itu dengan perbandingannya itu test size-nya itu 0,3, yang berarti train itu 0,7. Jadi saya pakainya itu 7:3 nih. Untuk X-nya atau data variabel atau independen yang memprediksi diambil dari kolom review text, kemudian variabel Y-nya atau variabel dependennya itu yang diprediksi saya ambil dari kolom label. Jadi nanti kita akan buat sebuah sentimen ya. Jika kita menginputkan suatu teks, nah di analisis apakah dia masuk ke positif atau negatif gitu ya. Oke, setelah dipisahkan bisa perbandingan itu trennya itu sebanyak 15.000, X-testnya itu 6.000. Setelah itu kita mengubah teks menjadi bentuk numerik karena algoritma mesin itu hanya menginputkan dalam bentuk numerik ya. Jadi kita ubah dulu yang tadi awalnya itu teks, kita ubah konvektorizer itu seperti mengubah numerik dalam bentuk biner ya teman-teman. Jadi intinya itu ada sebuah kata, ada sebuah kalimat ya, terus yang buat targetnya nanti per kalimat itu seperti tingkat kemunculannya itu berapa gitu ya. Kalau dia itu di 1 ya, biner 1, kalau nggak muncul itu 0. Jadi nanti isinya itu konvektorizernya itu hanya angka biner, yaitu 0 sama 1 aja.
Selanjutnya ada karena tadi saya menggunakan model Naive Bayes ya, yang di awal saya ngomong. Jangan lupa untuk importnya ya. Ini kebetulan saya sudah merekap semua untuk importannya, import library-nya. Nah, ini. Oke, itu kita memprediksi dan mengevaluasi model. Ya, didapat akurasi sebanyak 0,87. Nah, jika dilihat di classification reportnya itu 0,88 ya. Mungkin biar lebih jelasnya bisa dilihat di matrix, yaitu modelnya itu memprediksi labelnya itu positif dan true labelnya itu yang benar-benar positif 1096. Jadi gini, kayak kita memprediksinya itu hasil prediksi sama hasil aktual atau hasil sebenarnya yang benar-benar itu 926. Tapi yang dia prediksi untuk prediksinya itu prediksi labelnya itu yang salah ya. Jadi prediksi labelnya positif, tapi true labelnya negatif ya, sebanyak 486. Yang prediksinya benar negatif sebanyak 1035, dan untuk hasil prediksi yang salah ya, salah negatif itu 344. Oke, mungkin ini untuk contoh implementasinya ya di Google Colab. Misal saya punya sebuah kata, beberapa kata ya, 4 ya. Output, kemudian ada kalimat I had the service, it's really bad, kemudian ada the nurse is so kind. Nah, ketika kita cek hasil prediksinya, bad itu 0 ya, yaitu kata-katanya itu mengandung negatif. Good, positif, I had the service, it's really bad, yaitu setelah itu kita juga bisa mengimplementasikannya menggunakan Streamlit. Jadi Streamlit itu adalah sebuah framework ya, yang digunakan untuk membangun antarmuka untuk aplikasi data science. Jadi buat teman-teman yang mau belajar Streamlit ya, antarmukanya ya, ini bisa tugas atau ngerjain project yang berkaitan dengan data science atau machine learning. Oke, mungkin langsung saja ya, kita save modelnya menggunakan job brief ya, atau pustaka untuk menyimpan objek ke dalam biner. Nah, setelah di-download, dia itu akan keluar di sini ya, model sama vectorizer. Setelah itu kita buat codingan Streamlit-nya. Di sini saya akan Visual Studio Code. Oke, untuk seperti ini. Jadi kita load modelnya terlebih dahulu. Ya, ada model yang tadi sentimen. Ini saya sebenarnya sama aja ya. Cuman isinya itu sama, cuman nama filenya itu beda. Tapi intinya itu isinya sama. Jangan lupa install Streamlit-nya dulu ya. Install Streamlit bisa install Streamlit buat yang mau buat awalan yang gitu. Streamlit. Nah, kalau udah juga jangan lupa di install semua ya.
Nah, enaknya di Google Colab itu kita kalau yang apa ya, NLTK itu nggak perlu install ya. Nah, kalau di VS Code itu kita perlu install dulu, install NLTK. Oke, selanjutnya ini ada preprompt teks. Jadi kita masukin inputannya, ya kita masukin inputannya, nanti inputannya itu diproses terlebih dahulu. Kayak tadi di tokenize, di stop word ya, dilematisasi. Nah, setelah itu tinggal masukin setelah di preproses, kemudian dibikin factorize atau diubah menjadi bentuk numerik terlebih dahulu ya. Setelah itu di feed. Nah, ini model predik input hasilnya yang sudah di faktorisasi. Nah, untuk hasilnya itu jika dia hasilnya 1 ya, dia itu positif. Kalau enggak itu dia negatif. Mungkin langsung saja untuk menjalankannya pakai stringlit run, nama filenya app.py. Oh ya, jangan lupa yang modelnya ini di download dulu ya, dijadikan satu folder gitu. Stringlit dan app.py. Nah, ini adalah tampilan sederhana string, karena itu buatnya hanya ini button, kemudian ada text area untuk masukkan teks dan judulnya cuma buat 3 saja. Sebentar, di sini ya. Misal kita masukkan datanya itu yang negatif dulu ya, bad ya, yang seperti tadi bad. Sentimen itu negatif, kalau good itu positif. Nah, mungkin untuk tampilan stringnya seperti oke, sebentar kita coba pakai yang ini. Hasilnya negatif ya teman-teman. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Apa pertanyaan teman-teman? Gak ada ya, sudah bisa semua ya. Buat nyoba ya, bisa pakai link ini. Buat yang mau bahas studi kasusnya dan contoh prakteknya, teman-teman bisa scan atau pakai ya SID